إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Saudaraku kaum muslimin, semoga kita semua di dalam rahmat dan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ketahuilah bahwa bertakwa adalah bekal terbaik untuk kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ittaqullah fa inna khairaz zadit taqwa. Bertakwa kepada Allah adalah wasiat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu maupun umat yang akhir ini. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah sungguh berwasiat, sungguh berpesan, memerintahkan secara khusus kepada umat terdahulu maupun kepada kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu, alhamdulillah, kita sudah selesai melaksanakan salah satu kewajiban di dalam rukun Islam kita, yaitu berpuasa Ramadan sebulan penuh. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah telah sempurna melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bahkan banyak di antara kita yang telah bersemangat, meningkat sungguh-sungguh di dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat besar, nikmat yang paling utama di dalam kita menetapi agama Islam ini, di mana kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah bernama Talhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita, ada 2 orang datang ke Madinah dari suku Bali, bukan Bali Indonesia, Bali Arab sana. Datang kepada Rasulullah, kedua-duanya menyatakan masuk Islam. Lalu di antara keduanya ini, yang pertama adalah orang yang bersemangat dalam berjihad. Saudara yang bersemangat dalam berjihad memperjuangkan agama Allah sampai dia akhirnya mati dalam keadaan berperang. Berarti mati syahid. Mati yang paling utama, mati yang paling diunggulkan. Bahkan para ulama mengatakan mati yang tidak menghalangi surga dia, langsung ke surga, rohnya masuk di surga. Sebagian riwayat seperti itu. Kemudian saudara yang satunya ini biasa-biasa saja, ahli ibadah tapi jihadnya kalah. Dan dia masih bisa hidup, masih hidup 1 tahun setelah saudara yang semangat berjihad ini. Kata Talha bin Ubaidillah, suatu malam aku tidur dan bermimpi berada di pintu surga bersama 2 orang bersaudara ini. Lalu keluarlah malaikat dari dalam surga mengatakan, menjemput saudara yang mati 1 tahun setelah yang mati syahid, dimasukkan surga duluan. Lalu dia keluar lagi, baru saudara yang
berjihad fisabilillah, mati syahid baru masuk belakangan setelah saudara yang mati dulu, mati belakangan tersebut. Lalu keluar lagi, kata Tolhah, saya ingin masuk. Lalu malaikat itu bilang, belum waktunya, kamu belum waktunya, belum sekarang kamu masuknya. Ternyata dia bangun, karena dia masih hidup di dunia, tentunya belum bisa masuk surga. Dia ceritakan kepada sahabat yang lain, semua heran dan tidak percaya. Ini tidak mungkin. Seharusnya yang masuk surga duluan adalah yang mati syahid. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, min ayyi syai'in ta'jabuna bidzalik? Apa yang kalian herankan dari hal yang demikian itu? Kata para sahabat Rasulullah, yang satu itu jelas mati syahid, yang satu mati biasa, bukan mati sangit, mati biasa. Kenapa yang mati biasa hanya nambah hidup 1 tahun, setelahnya bisa masuk surga duluan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaisa, bukankah dia qad hayya sanatan, dia sudah hidup 1 tahun setelah saudaranya meninggal, dan dia menjumpai Ramadan, wa wajada Ramadan fasamahu, lalu dia berpuasa Ramadan, wa shalla kadza wa kadza wa sajada kadza wa kadza sanatan wahidah, dan dia sudah salat selama 1 tahun, dia menjumpai bulan Ramadan. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, betul wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup mengatakan, itulah kefadalan Ramadan, itulah kefadalan salat 5 waktu selama 1 tahun, bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Saudaraku kaum muslimin, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita di bulan Ramadan, alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita sempurna melaksanakan Ramadan, dan kita bersemangat beribadah di bulan Ramadan. Kita rutin, rajin, continue untuk salat tarawih, bukankah demikian? Salat tarawih, kemudian 10 malam yang akhir, banyak di antara kita yang semangat untuk salatul lail, qiyamul lail. Termasuk di masjid ini ada qiyamul lail, alhamdulillah. Begitu, alhamdulillah. Itulah nikmat dari Allah. Kita semangat membaca Al-Quran, kita semangat istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iktikaf, tinggal di masjid untuk konsentrasi, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan yang hakiki. Yang perlu kita syukuri dan kita jaga, saudaraku, adalah istiqamah. Istiqamah, langgeng, continue, terus kita rajin mempertahankan kebaikan tersebut. Karena kebaikan itu adalah nikmat dari Allah. Inna rabbaka la yughayyiru ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kenikmatan yang oleh Allah diberikan kepada suatu kaum tidak akan pernah dirubah oleh Allah hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah keadaan kondisi yang ada pada mereka. Kalau kita di bulan Ramadan mampu melaksanakan puasa dalam keadaan lapar, kemudian mampu melaksanakan sholat tarawih, mampu menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, itu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Allah menyatakan kenikmatan seperti itu tidak akan pernah dirubah oleh Allah sampai kita sendiri yang merubahnya. Merubah maksudnya kita meninggalkan, kita merasa seakan ibadah itu hanya bulan Ramadan. Ibadah itu bukan hanya bulan Ramadan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka orang yang selalu berzikir kepada Allah, ibadah kepada Allah, dalam keadaan berdiri, duduk maupun tiduran, kapan saja. Jangan dirubah kenikmatan ini, karena istiqamah itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus kita pelihara. Kita pelihara. Istiqamah itu merupakan suatu yang sangat berharga yang diberikan kepada seorang muslim. Karena istiqamah itu pertama adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt."
Fastaqim kama umirt. Muhammad, istiqomahlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Langgenglah, teruslah, kontinulah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Ibnu Abbas, tidak ada ayat yang lebih berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilaksanakan daripada ayat itu. Istiqamah itu perjuangan. Istiqamah itu tidak semua orang mendapatkannya. Maka istiqamah itu sangat berharga, saudara. Sangat berharga sampai pada akhirnya kita mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Illa wa antum muslimun. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta wasiat khusus, pesan khusus. Wahai Rasulullah, saya datang dari jauh. Saya mohon wasiat, pesan, nasihat khusus untuk saya, yang saya puas dengan nasihat itu dan tidak menanyakan lagi kepada orang lain setelah engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah wastaqim. Qul, nyatakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah kamu, kontinulah kamu, pertahankan itu, kontinukan itu, jangan berkurang. Kalau perlu semakin lama semakin meningkat keimanan itu. Tsumastaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandeng dalam pesan khusus ini masalah iman. Amantu billah tsumastaqim, dengan istiqamah. Itu menunjukkan bahwa pemberian istiqamah itu adalah peparing dari Allah yang sangat mulia, sangat berharga, yang digandeng dengan keimanan. Lalu di mana bentuk ataupun praktek dari istiqamah tersebut? Yang pertama, istiqamah itu berada di dalam hati kita. Al-istiqamah fil qalbi. Khalifah Abu Bakar ditanya oleh para sahabat yang lain, mengatakan, mal istiqamah? Apa makna istiqamah? Apa makna istaqamu? Mana istiqamah? Kata Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, alla tusyrik billahi syai'a. Khalifah Umar ditanya, Khalifah Utsman ditanya, apakah istiqamah itu? An tukhlisu a'malakum lillah. Artinya menjaga tauhid, menjaga keikhlasan di dalam hati. Itulah istiqamah. Istiqamah itu bermakna dua. Ada secara pekerjaan, yaitu kontinu sampai ajal pati. Ada ini maksud istiqamah kebenaran, lurus, benar, sabilun yuwassil ila muradih, sebuah jalan yang kalau ditempuh bisa sampai kepada yang dituju. Itulah istiqamah. Maka Khalifah Abu Bakar ditanya, apa istiqamah? Beliau menjawab, kamu selalu menjaga hatimu, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan. Itulah istiqamahnya hati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menjaga keikhlasan, saudara. Ucapan kita, perbuatan kita, amal kita, semua tindak tanduk kita, kita niatkan mencari ridha Allah. Itulah tempat istiqamah yang pertama. Yang kedua, istiqamah itu dalam lisan kita. Istiqamah dalam lisan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Istiqamahnya lisan kita adalah kita jaga lisan ini. Yang keluar dari lisan ini adalah kebaikan. Yang keluar dari lisan kita adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan kebaikan dan pahala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar, dijaga lisan kita dari fitnah, dijaga lisan kita dari merasani, menggunjingkan orang lain, dijaga lisan kita dari kata-kata yang buruk. Bukankah di bulan puasa kita dilarang berdusta, kemudian dilarang berbicara yang jorok, dilarang berbicara yang buruk, dilarang merasani karena itu mengganggu bulan puasa? Itulah istiqamah yang harus kita jaga. Istiqamah lisan kita
usahakan bisa selalu amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Khalifah Umar radhiyallahu anhu diceritakan, setiap bergerak, setiap duduk, setiap berdiri, jika melihat orang yang salah, beliau tidak pernah diam. Ini namanya istiqamah lisan. Sampai diceritakan ketika beliau sudah ditusuk dan air susu yang diminum sudah keluar, sudah tidak bisa menampung lagi, kata tabib sudah sebentar lagi. Beliau dalam keadaan sekarat, didatangi, dijenguk oleh orang-orang dekatnya, termasuk ada seorang pemuda datang. Dia memakai pakaian yang isbal. Isbal itu menutupi mata kaki. Dia menyeret pakaiannya. Khalifah Umar dalam kondisi yang sekarat itu masih melihat, ya syabab, wahai pemuda, irfa saubak fa innahu anqa li saubik wa atqa li rabbik. Kata Khalifah Umar, wahai pemuda, angkatlah, tinggikanlah baju kamu yang bawah itu, karena demikian itu dapat lebih bersih bajumu dan lebih takwa kepada Tuhanmu. Subhanallah, dalam kondisi yang sudah kritis, masih melihat kemungkaran itu, masih bisa mengingatkan. Ini namanya istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat 3 kali, beliau semaput, kemudian sholat lagi, semaput lagi, masih duduk dan mengingatkan hamba-hamba Allah. Ibadallah, as-salah, as-salah, wattaqullah fi abidikum. Jagalah salat, jagalah salat, dan takutlah kepada Allah di dalam budak-budak kalian. Hormati, jangan kamu aniaya orang-orang yang berada di dalam kekuasaan kamu. Itulah contoh-contoh istiqamah dengan lisan. Marilah kita jaga lisan kita agar kita bisa istiqamah dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah istiqamah di dalam perbuatan. Di dalam badan kita, jasad kita ini kita gunakan untuk bisa istiqamah, untuk selalu continue bergerak dalam kebaikan. Khalifah Umar ditanya oleh para sahabat, mal istiqamah? Apa yang dimaksud istiqamah? Beliau mengatakan, antastaqimu ala amrillah. Kalian terus istiqamah di dalam perintah Allah, alal amri wan nahyi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun berusaha semaksimal mungkin agar badan kita, diri kita, kita gerakkan untuk selalu melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran. Itulah istiqamah yang dimaksud di dalam syariat. Di 3 tempat itu harus kita jaga. Ketika kita ingin gambaran istiqamah, cerita Nabi Ayyub alaihi salam, ketika para malaikat di langit sana membicarakan dan memuji Nabi Ayyub, kebetulan iblis mendapatkan, bisa mencuri pujian-pujian malaikat itu. Malaikat memuji Ayyub, seorang yang kaya raya, seorang yang punya kekuasaan, punya istri-istri yang salihah, punya anak 14, semua anaknya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, saleh dan salihah. Kemudian hartanya berlimpah. Ayyub hartanya berlimpah, tapi dia adalah seorang yang terus istiqamah beribadah kepada Allah. Dia tidak tertipu dengan keduniaan dan kekuasaannya. Dia tidak lalai karena keduniaannya. Dipuji oleh malaikat. Iblis mendengar, lalu iblis menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, wahai Rabb, katanya, Ayyub bisa seperti itu karena dia kaya. Ayyub bisa seperti itu karena dia sehat walafiat. Ayyub bisa seperti itu karena dia punya keluarga yang soleh dan solihah. Terus apa mau kamu wahai iblis? Ya Allah, akan saya buktikan, kata iblis. Jika semua itu dihilangkan, saya diberi kekuasaan untuk menghilangkan itu, maka pastilah Ayyub nanti dilihat saja, dia tidak akan pernah istiqamah lagi ibadah kepadamu wahai Allah. Lalu Allah mengizinkan iblis untuk mendatangi Ayyub. Dia bertemu dengan Nabi Ayyub alaihi salam.
dia langsung karena telah diberi kekuasaan oleh Allah, diizinkan oleh Allah, dia tiup sebagian riwayat lubang hidungnya Ayub. Kemudian sakitlah Nabi Ayub. Seluruh badan ini busuk, ya, bukan hanya penyakit biasa, tapi semua badan, kulit, tulang semua kena gatal. Ini sebagai penyakit yang membusuk kecuali hati beliau. Apa yang beliau ucapkan setelah beliau sakit, mendapatkan sakitnya? Alhamdulillahilladzi akhadha. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil kesehatan saya. Kesehatan dari Allah sekarang sedang diambil oleh Allah. Segala puji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata iblis bagaimana? Kata Allah, bagaimana iblis? Lihat Ayub, Ayub tetap istiqamah, tetap beribadah walaupun dia dalam kondisi sakit. Dia tinggal hatinya saja yang bersih, dan hatinya tidak pernah meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Ayub. Kata iblis, belum dihancurkan hartanya ya Allah. Ya silahkan. Hartanya dihancurkan oleh iblis. Semuanya dibakar, kebun-kebunnya dibakar, hartanya, ternaknya dibakar, habis semuanya. Kemudian dalam kondisi sakit itu pun yang ketiga iblis membunuh putra-putri Nabi Ayub 14 orang satu persatu. Memang dikehendaki oleh Allah demikian. Tapi Nabi Ayub menjalani cobaan itu terus istiqamah, bersabar dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada akhirnya beliau dikeluarkan dari desanya karena bau busuk dan masyarakat takut ketularan. Dikeluarkan dari desa yang asalnya raja, tokoh, orang terkenal dibuang ke pinggiran desa. Hanya istri dan 2 sahabat yang telah beriman yang selalu menjenguknya. Tapi setelah lama kelamaan istri pun juga sudah kehilangan pekerjaan sampai menjual gelungan rambutnya, ya. Sampai pada akhirnya 2 sahabatnya beliau mengatakan, yang pertama istrinya mengatakan, wahai Ayub, kenapa anda tidak minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Ayub mengatakan, sudah berapa lama kita sehat, kita hidup nikmat? Kata istrinya 70 tahun. Sekarang baru berapa tahun? Baru 18 tahun. Baru 18 tahun. 18 tahun baru. Baru 18. Betapa sabarnya beliau dan istiqomahnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu teman yang 2 orang ini mengatakan, betapa lamanya Ayub sakit. Tidak mungkin Ayub ini seorang nabi, seorang utusan Allah. Karena lamanya sakitnya terlalu lama, berarti dia dosanya tidak diampuni oleh Allah. Mendengar yang demikian, barulah Nabi Ayub melapor kepada Allah, bukan karena tidak sabar, tapi karena menjaga jangan ada di antara umat yang ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, anni massaniyad durru binuz anni massani wa anta arhamur rahimin. Saya tertimpa sesuatu yang berat wahai Allah. Saya tertimpa suatu anni massaniyas syaitan binusbin wa adab. Sungguh setan telah menimpakan kepadaku dengan kepayahan dan siksaan. Tolonglah hambamu ini ya Allah. Tidak minta kesembuhan. Lalu Allah menurunkan, urkud birijlik, wahai Ayub, cukup kamu hentakkan kaki kamu ke tanah, nanti akan keluar air. Urkud birijlik hadza mughtasalun baridu wa syarab. Nanti kamu mandi dengan air itu, kemudian kamu minum. Setelah dia mandi dengan air itu, maka hilanglah semua penyakit secara fisik. Setelah dia minum, maka bersihlah hati beliau dari segala penyakit. Itulah yang terjadi. Bagaimana sebagai contoh bagi kita semua bahwa istiqamah adalah nikmat terbesar, dan itu adalah pertolongan yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah,
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah ayat Allah memberikan gambaran betapa istiqamah itu mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa bagi kita di dunia sampai di akhirat. Yang pertama, innal ladzina qalu amanna thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah dalam kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan didatangi, dijumpai oleh malaikat, dihibur, ditenangkan oleh para malaikat. Kapan? Ketika menjelang kematian, ketika berada di alam kubur, dan ketika hari kebangkitan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Ulama mufassir menjelaskan di 3 tempat ini malaikat akan datang membersamai kita yang istiqamah dalam kebaikan, dalam keimanan. Innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhafu wa la tahzanu. Yang kedua, orang yang selalu menjaga istiqamah dalam kebaikan, alla takhafu wa la tahzanu, dia akan merasakan ketenangan, tumakninah dalam kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Dikala orang merasa takut, dia tidak takut karena istiqamahnya ibadah kepada Allah. Orang yang tidak bisa istiqamah, hidupnya akan selalu khawatir, hidupnya tidak tenang karena dia tidak mementingkan, tidak menomorsatukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadits qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang firman Allah kepada hamba-hambanya, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa ashudda faqrak." Wahai anak Adam, sempatkanlah, continue, perjuangkan istiqamahmu dalam ibadah kepadaku, kata Allah. Amla sadraka ghinan, maka saya penuhi dada kamu kecukupan. Wa ashudda faqrak, dan akan saya tutupi kefakiran kamu. Di dunia ini yang membuat kita tidak tenang, banyak hal, di antara yang paling dominan adalah kefakiran. Kefakiran selalu kurang, pangkatnya kurang, keluarganya kurang, hartanya kurang, semua kurang. Itu yang menyebabkan orang tidak tenang. Dengan istiqamah, Allah menjamin alla takhafu wa la tahzanu. Lalu yang ketiga, wa absyiru bil jannah, bergembiralah dengan surga. Orang yang selalu istiqamah dalam ibadah, di dunia saja sudah selalu diberi kabar gembira tentang surga. Wa absyiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga Allah yang menantikan kalian dan merindukan kalian. Bukan hanya kita yang istiqamah yang rindu, tapi surga merindukan kita. Tubsyiru bil jannah. Dikatakan dalam ayat berikutnya yang keempat adalah bahwa orang yang selalu istiqamah mendapatkan wilayah, jaminan kekasih, sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nuzulan min ghafurir rahim. Lalu yang kelima, orang-orang yang bisa istiqamah adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan. Nuzulan min ghafurir rahim. Jadi pengampunan Allah akan selalu didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah. Maka berusahalah kita, saudara, untuk istiqamah kepada Allah. Di antaranya dengan cara yang pertama, kita banyak berdoa. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Berdoa itu adalah otak dari ibadah. Strategi kesuksesan ibadah ada pada doa kita. Karena itulah Rasulullah mohon istiqamah. Yang terbanyak doa beliau apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kata para ulama, itu maknanya istiqamah. Doa yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati, tetapkan, kontinyukan, istiqomahkan hati saya ini selalu menetapi agamamu. Berdoa, saudara. Kemudian yang kedua,
Istiqamah itu akan didapat dengan kita selalu ingat bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Kita istiqamah dalam kehidupan dunia, banyak hal yang kita istiqamahkan karena itu kebutuhan dan itu niat dan tujuan kita. Sebagaimana bapak-bapak yang pakai seragam, anak-anak yang pakai seragam, sekolah tiap hari, yang kerja ke kantor tiap hari, yang ke sawah tiap hari, itu namanya istiqamah. Cuman itu istiqamah dalam masalah keduniaan. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu dilakukan? Karena dia membayangkan ketika tidak istiqamah maka tidak akan berhasil. Bagaimana dengan kehidupan kita yang selamanya di akhirat nanti? Membutuhkan istiqamah atau tidak? Pasti jawabannya, kalau di dunia saja yang hidup sementara ini memerlukan continue istiqamah untuk bekerja, untuk keluar mencari ma'isyah dan sebagainya, bagaimana kehidupan yang selamanya? Sangat mementingkan istiqamah, saudara. Yang paling penting lagi, Anda supaya bisa istiqamah, kata para ulama, jaga pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak senang ibadah. Bergaullah dengan orang-orang yang senang beribadah kepada Allah, sehingga bisa menjaga kita, mengingatkan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajul ala dini khalili, al-mar'u ala dini khalili." Setiap orang itu akan menetapi kebiasaan agama yang ditetapi oleh kekasih dekatnya, teman dekatnya. Fal yanzur man yukhalil. Kata Rasulullah, kalau kamu bergaul, lihatlah, jagalah, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menyebabkan kamu, tidak mengajak kamu untuk istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallu wa sallimu ala nabiyikum nabiyir rahmati wal huda. Marilah kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sahibil wajil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil baqin minal ashratil kiramil bararah وعن أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا أجود الأجودين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ هذه البلاد، اللهم احفظ هذه البلاد عقيدتها ودينها وأئمتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.